بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Al-Kabirul Azim. Nama Allah Al-Kabir Al-Azim, yang maha besar lagi maha agung. Qala ta'ala, Allah berfirman, Dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al-batilu wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dalam surat Luqman ayat ke-30 Allah menyebutkan dua nama ini tentang namanya. Dzalika, yang demikian itu, bi anna Allah huwal haqqu, bahwasanya Allah dialah Tuhan yang hak untuk diibadati dan disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, dan sesungguhnya apa-apa yang diminta, dipuja dari selain Allah berupa Tuhan-Tuhan lainnya adalah Tuhan yang batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Adapun Tuhan-Tuhan selain Allah tidak memiliki sifat maha tinggi lagi maha besar. Kadang-kadang Tuhannya lebih kecil daripada yang menciptakannya. Adapun Tuhan Allah adalah Tuhan yang maha tinggi, Al-Aliyyu, maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Karena tidak ada yang paling tinggi daripada Arsy. Di atas Arsy tak ada lagi makhluk, Allah Jalla wa'ala. Segala macam bentuk makhluk masih di bawah atap seluruh makhluk, dialah Arsy. Arsy makhluk terbesar. Di atas Arsy tak ada lagi namanya makhluk. Jadi jangan kita mengatakan Allah di atas Arsy, Allah Subhanahu wa taala di putih tempat. Tak ada lagi namanya makhluk di atas Arsy. Allah yang maha tinggi, Al-Aliyyu Al-Kabir, lagi maha besar. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, "Fal hukmu lillah." Maka segala keputusan hukum itu hanya mutlak milik Allah. Baik hukum syar'i berupa perintah-perintah maupun larangan miliknya semata. Dia yang berhak memerintah dan dia yang berhak melarang. Ataupun hukum al-qadari, segala ketentuan Allah yang telah diatur di jagat raya ini miliknya semata. Dia yang memutuskan hari ini si fulan lahir, besok si fulan meninggal. Hari ini ya Allah wujudkan sebagian makhluknya, besok Allah hancurkan sebagian makhluknya. Semua keputusan al-qadari, hari ini si fulan sakit, besok si fulan sembuh, dan seterusnya. Hari ini hujan, sebagian tempat, sebagian kering. Hari ini sebagian tempat banjir, sebagian tempat kekeringan. Semua keputusan al-qadari milik Allah. Fal hukmu lillah, maka segala keputusan itu milik Allah. Keputusan al-hukmu syar'i, keputusan yang berkaitan dengan syariat, perintah-perintah maupun larangan hanya miliknya. Dia yang berhak merintah dan dia berhak melarang. Dan segala macam ketentuan qadari juga miliknya. Dialah Allah pemilik keputusan, Al-Ali Al-Kabir. Dialah Allah Tuhan yang maha tinggi, zatnya maha tinggi. Uluwul zat. Bukan sebagaimana anggapan kaum Jahmiyah bahwasanya Allah di mana-mana. Ya. Allah maha tinggi zatnya, uluwul zat. Dan ini semua fitrah manusia menyatakan Tuhan yang maha tinggi. Sekalipun terkadang dia mengingkari dengan berbagai macam bahasa, tak layak disifati Allah di atas Arsy karena sama dengan makhluk. Tapi sesekali akan keluar dari mulutnya bahwasanya Allah di atas. Tak ada tempat mengadu kecuali yang di atas. Siapa maksudnya? Allah. Kadang-kadang mulutnya mengingkari Allah di atas, tangannya menunjukkan. Lihatlah banyaknya penceramah, banyaknya orator-orator yang menafikan Allah di atas Arsy dalam perkataannya.
Ya, tapi dalam gerak-geriknya sesekali dia akan tunjuk juga yang di atas. Jalla fi'ulah. Uluwul dzat, uluwul qadar. Maha tinggi segala macam ketentuan takdirnya. Tak akan dapat ada seorang pun yang mampu merubah ketentuan takdirnya. Uluwul qadar wa uluwul qahar. Maha tinggi keperkasaannya. Tak ada satupun makhluk yang dapat mengalahkan keperkasaannya. Fal hukmu lillah, maka segala keputusan itu milik Allah. Dialah Tuhan yang maha tinggi, Al-Kabir, Al-Ali, Al-Kabir. Al-Ali, Al-Kabir, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha besar. Subhanallah. Begitu besarnya Allah Subhanahu wa taala, Jalla fi'ulah. Ya. Sehingga tak akan mungkin dapat menyatu dengan makhluk yang kecil. Allah bukan dalam makhluk dan makhluk bukan dalam Allah Jalla wa'ala. Tidak sebagaimana keyakinan kaum Nasara yang mengatakan Tuhan Allah Jalla wa'ala subhanahu amma yusyrikun, menyatu dengan dengan Isa bin Maryam, ya dan billah. Atau perkataan kaum Sufi, dirinya menyatu dengan Tuhan. Tuhan tak akan pernah menyatu dengan ciptaannya. Dia maha tinggi di atas segala macam makhluknya. Jalla fi'ulah. Wa huwal aliyul azim. Dia adalah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar, maha agung. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka sucikanlah Tuhanmu. Dia adalah Tuhan yang maha agung. Di ayat-ayat di atas menunjukkan dua nama ini bagi Allah. Nama Al-Ali, nama Al-Kabir dan nama Al-Azim. Wal Kabirul Azim, makna nama Allah Al-Kabir Al-Azim, ay alladhi lahul kibriya'u na'tan wal 'azamatu wasfan. Dialah Allah pemilik Al-Kibriya, kebesaran, wal 'azamah, dan keagungan. Disifati dengan segala macam kesempurnaan, kebesaran Allah dan keagungannya. Allah berkata dalam hadis qudsi, Al-Kibriya'u ridai. Sesungguhnya kebesaran itu semuanya milikku. Keagungan itu, segala macam kebesaran itu adalah merupakan selendangku, dan segala keagungan dia adalah sarungku. Faman naza'ani wahidan minhuma qadabtuhu finnar. Barang siapa yang ingin menyaingiku dalam kedua perkara tersebut, atau ingin mengambil pakaian keagungan dan kebesaran milikku, aku akan campakkan dia ke dalam neraka. Jadi Al-Kibriya maknanya adalah kebesaran, dan ditafsirkan juga kesombongan. Kesombongan itu adalah sifat kesempurnaan bagi Allah, tidak bagi makhluk. Bagi makhluk melampaui batas, karena apa yang dia sombongkan bukan miliknya. Bagikan seseorang yang menyombongkan kekayaan tetangganya, padahal bukan miliknya. Begitulah kira-kira kalau makhluk sombong. Harta yang dia miliki bukan miliknya secara hakiki, Allah berikan. Ketika dia sombongkan, maka tak layak dia sombong. Ketampanan diri, kepintaran dan semacamnya. Adapun Allah pemilik segala macam bentuk kebesaran, kesombongan. Sombong bagi makhluk perbuatan dosa besar. Di hari kiamat Allah akan mengumpulkan orang-orang sombong terpijak-pijak. Di hari kiamat dipijak-pijak makhluk karena dia merasa lebih tinggi di dunia. Di padang mahsyar dia dipijak-pijak manusia, ya dan billah. Wa ma'anil kibriya, dan diantara makna kebesaran atau kesombongan Allah, wal 'azamah, dan keagungannya, naw'ani, ada dua makna yang kira-kira dapat menerjemahkan nama Allah Al-Kibri, Al-Kabir, Al-Azim. Ahaduhuma, makna yang pertama, yarji' ila sifatihi subhanah. Dua nama ini, kebesaran, keagungan, kembali kepada sifat Allah. Wa anna lahu jami'a ma'anil 'azamati wal jalal. Sesungguhnya dialah Allah pemilik segala macam makna keagungan,
ya, kemuliaan. Kal quwwah, contohnya sifat kuat. Allah adalah Tuhan yang maha kuat, sempurna kekuatannya. Begitu agung kekuatannya, begitu mulia dia menyandang sifat kekuatan tersebut. Allah maha kuat tapi tak pernah menzalimi hamba. Ya, manusia kuat dia menzalimi yang lain yang lemah. Allah maha kuat tak pernah menzalimi hamba. Al-quwwati wal-izzah, segala macam bentuk keperkasaan milik Allah dengan sepenuhnya, dengan sepenuh keagungan. Wa kamalil qudrah, sempurnanya segala macam bentuk ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasa'atil ilmi, betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Betapa agung keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala, betapa besar keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa kamalil majdi, kesempurnaan segala macam bentuk kemuliaan, wa ghairiha, dan segala macam sifat Allah pasti mengandung dua sifat ini. Mendengar dengan sempurna keagungan pendengarannya, ya, sempurna kebesarannya dalam mendengar, melihat, dan segala macam sifat terkandung padanya makna al-'azamah wal kibriya. Karena sifatnya semuanya adalah sifat yang maha agung, maha sempurna, maha besar. Wa min 'azamatihi, dan dia terbentuk keagungannya. Annas samawati sab'a, bahwasanya bumi yang 7 lapis, langit yang 7 lapis, wal aradhina sab'a, dan bumi yang 7 lapis, fi yadillah, di tangan Allah Jalla wa ala. Tuhan kita Allah pemilik tangan yang sempurna. Langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis, ka khardalatin, bagaikan satu biji kecil, biji sawi, biji bayam, fi yadi ahadina, di tangan salah seorang kita. Allahu Akbar. Kama qala dzalika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan, bumi kita ini tak ada apa-apanya dibandingkan matahari. Ya, beratus atau beribu kali besarnya matahari. Dan matahari yang kita saksikan tiap hari ternyata banyak lebih besar daripadanya. Ada yang beratus kali lebih besar daripada matahari kita. Ya, dan segala macam bentuk bintang-bintang, planet-planet, jagat raya yang begitu besarnya, yang para ilmuwan kebingungan melihatnya, yang jumlahnya miliaran, hanya Allah yang tahu. Semuanya begitu besar, tapi semuanya masih di bawah langit pertama. Ya. Kemudian langit pertama dengan seluruh isinya daripada malaikat-malaikat Allah. Langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Begitu besarnya. Ya, bumi kita kira besar, ternyata bagaikan satu butir saja daripada pasir. Di tengah-tengah pasir yang banyak, di tengah-tengah padang pasir yang luas. Itulah bumi kita. Itu semuanya di tangan Allah bagaikan biji saja. Khardalatin. Ya. Allah berfirman tentang keagungannya, kebesarannya. Secara hakiki, maha besar, maha agung, maha tinggi. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tak mampu menempatkan Allah pada tempatnya yang layak. Tak mampu memuliakan Allah sebagaimana layaknya Allah Jalla wa ala. Padahal wal ardu jami'an, bumi ini semuanya qabdatuhu yaumul qiyamah, dalam genggamannya di hari kiamat. Seluruh bumi, was samawat, dan seluruh langit, matuyatun biyamini, akan dia gulung dengan tangan kanannya. Subhanahu, dia Tuhan maha suci, wa ta'ala maha tinggi, amma yusyrikun, daripada apa yang mereka sekutukan. Ayat ini menunjukkan Allah itu memang maha besar, maha tinggi sebenar-benarnya. Itulah yang kita kumandangkan tiap kali sehari semalam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dialah Allah yang maha besar dalam lantunan azan, dalam gerakan salat, maha besar agar kita paham segalanya kecil dibandingkan Allah Jalla wa ala. Falahu subhanahu wa ta'ala al-kibriya, dialah Allah pemilik kebesaran, kesombongan, wal 'azamah, keagungan.
al-wasfan alladhani la yuqadaru qadrahuma. Ya, dua sifat yang begitu besar tak mampu sedikit jua pun ya ditentukan oleh makhluk dengan batasan-batasan tertentu, tak mungkin. Keagungan makhluk terbatas. Dia diagungkan di daerah A, dialah kepala di daerah A, di sana hilang keagungannya. Allah pemilik keagungan yang tak terbatas, kebesaran yang tak terbatas. Sebagian orang besar dirinya satu tempat, tapi kecil di tempat lain. Jadi raja satu tempat lain dia tak dianggap sebagai raja, bahkan dihinakan di tempat lain. Allah tidak seperti itu. Wala yablughul ibadu kunhahuma. Hamba tak akan pernah dapat mencapai sempurna menyipati kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qad shahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu fi ruku'ih. Terdapat hadis yang sahih dari Nabi bahwasanya beliau ketika ruku' berdoa dalam rukuknya dan dalam sujudnya, subhanadzil jabarut. Maha suci Tuhan pemilik segala macam bentuk ya, al-jabarut, keperkasaan, wal malakut, kerajaan, segala kerajaan miliknya, wal kibriya, segala macam bentuk kebesaran, wal azamah, segala macam bentuk keagungan miliknya jalla wa ala. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i. Ini adalah di antara doa-doa rukuk dan sujud yang Rasulullah ucapkan. Dalam kondisi rukuk, apalagi dalam sujud, tempat yang paling rendah, ketika itu kita agungkan Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha tinggi jalla wa ala. Jadi makna nama Al-Aliyul Azim yang pertama kembali kepada sifat Allah jalla wa ala. Memang dia maha agung, memang dia maha besar, memang dia maha tinggi, maha perkasa. An-naw'u tsani, adapun makna al-kabiru al-azimu yang kedua, annahu la yastahiqqu ahadun at-ta'zima. Tidak ada seorang pun yang layak mendapatkan ya pengagungan, wa takbira, mendapatkan segala macam bentuk kebesaran, wal ijlala, ya, kemuliaan, wa tamjid, ya, ghairahu, selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kedua. Bahwasanya tatkala kita mengimani Allah lah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha agung, maka tak ada yang dapat menyamai keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada orang yang berhak, tak ada makhluk yang berhak diagungkan, dibesarkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menyembah ya makhluk, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, padahal makhluk tak layak diagungkan. Fa yastahiqqu 'alal ibad, maka layak bagi hamba, selayaknya seorang hamba, an yu'azzimuhu biqulubihim, mengagungkan Allah dengan hati-hati mereka, karena dia memang maha agung. Wa alsinatihim, mengagungkan Allah dengan lisan-lisan mereka, mengatakan subhana rabbiyal azim, Allahu akbar, dengan lisannya, dengan hatinya. Wa amalihim, dan saatnya hamba mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk amalan-amalan yang mereka serahkan kepada Tuhan yang maha agung. Ya, bukan mereka serahkan amalan tersebut mencari keridhaan makhluknya. Banyak orang-orang berbuat segala macam bentuk ketaatan untuk mencari ridha makhluk, bukan untuk mengagungkan Allah, tapi ingin mengagungkan dirinya di tengah-tengah makhluk. Jika dikatakan orang hebat, dia telah haji, Pak Haji, dia telah umroh, Pak Umroh, ya, ingin diagungkan. Harusnya dia beribadah untuk mengagungkan Allah. Ini beribadah ingin diagungkan manusia. Wadzalika, yang seharusnya, bagaimana hamba mengagungkan Allah? Bibadlil juhdi, semaksimal yang dia mampu, sekuat dirinya. Fi ma'rifatihi, bagaimana caranya, sebesar kemampuannya yang mampu dilakukan untuk mengenal Allah. Ya, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha besar, hendaklah dia kenali. Wa mahabbatihi, hendaklah dia cintai.
Tuhan yang Maha Agung tersebut, dialah yang melimpahkan rahmatnya setiap saat kepada hamba-hambanya. Dia yang layak diagungkan. Ya, tak akan mungkin kita bangun dari tidur tanpa bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin kita bergerak, jantung berdetak, nadi berdenyut tanpa Allah Jalla wa Ala. Maka dia layak untuk diagungkan, dikenal, dicintai, wadzulli lahu wal khaufi min. Layak hamba menghinakan diri kepadanya, takut hanya kepadanya. Wa min ta'zimi subhanahu, di antara bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, an yuta'ah, hendaklah Allah itu ditaati, fala yu'sa, jangan dia ditentang, jangan bermaksiat menentangnya. Itulah makna mengagungkan. Kadang-kadang karena bodohnya kita ucapkan subhana rabbil azim, dialah Tuhan yang Maha Agung. Kita ucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Tinggi. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita tentang dia dengan melanggar larangan-larangannya. Allahu Akbar. Tak selaras antara apa yang kita ucapkan Allahu Akbar, subhana rabbil azim, dengan perbuatan kita. Bermaksiat, menentang perintah-perintahnya, meninggalkan larangannya. Padahal keagungan yang benar ketika seorang benar-benar mematuhi Allah Jalla wa'ala, tidak bermaksiat kepadanya. Allahu Akbar. Kalaulah sekiranya ada makhluk yang begitu besar, begitu kuat, begitu perkasa, hamba tak berani menentangnya, tunduk patuh kepadanya karena kekuatannya. Kadang-kadang ada penguasa yang kuat, perkasa, subhanallah, masyarakat atau rakyat tak berani menentangnya. Bagaimana dengan Allah Jalla wa'ala yang Maha besar dengan sebenar-benarnya, Maha tinggi, Maha agung? Maka tak layak Allah ditentang dengan maksiat. Wa yudhkara fala yunsa, selayaknya Allah senantiasa diingat, jangan kita lupakan Allah Jalla wa'ala. Bagaimana tidak kita mengingat Allah? Segala kebaikan Dia limpahkan kepada kita. Allahu Akbar. Ini hujan Allah yang turunkan, Jalla fi'ula. Bagaimana kalau kata Dia tahan hujan kering, banyak tempat kekeringan. Lihatlah, sebagian negeri begitu keringnya, rontang, air-air kotor pun mereka minum. Kita kebanjiran segala macam bentuk nikmat Allah Jalla wa'ala. Maka Tuhan yang menurunkan hujan seperti ini, Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Tinggi, yang layak kita taati, tidak kita bermaksiat kepadanya. Mengingatnya selalu, wa yushkara fala yukfar, selayaknya kita selalu bersyukur dengan nikmatnya, tidak kufur, ingkar dengan nikmat tersebut. Wa min ta'zimihi, di antara bentuk pengagungan Allah yang benar, wa ijlalihi, bagaimana memuliakan Allah dengan benar, an yakhdhu'a li awamirih, hendaklah hamba tunduk terhadap semua perintahnya. Wa syar'ihi, dan tunduk kepada segala syariatnya. Wa hukmihi, tunduk kepada segala macam keputusannya. Wa an la yu'tarad ala syai'in min khalqih, jangan sedikit jua pun dia menentang Allah dalam segala kebijakannya terhadap makhluk. Jangan ditentang. Alah hujan-hujan aja pun jangan menentang. Itu ketentuan Allah dengan rahmatnya. Manusia terkadang banyak menentang segala macam keputusan Allah. Wa hukmihi wa an la yu'tarad ala syai'in min khalqihi aw ala syai'in min syar'ihi, jangan menentang segala macam bentuk syariatnya. Wa min ta'zimihi, di antara bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ta'zimu ma 'azzamahu, mengagungkan apa yang diagungkan. Wa ihtaramahu, memuliakan apa yang dia muliakan. Min zaman, baik berupa waktu, Allah memuliakan waktu tertentu. Ramadan Allah muliakan, maka muliakan apa yang Allah muliakan. Jangan dihinakan waktu yang Allah muliakan. Bulan-bulan Dzulhijjah, itu waktu yang Allah muliakan. Hari Jumat muliakan pula. Jangan bahkan kita hinakan, melanggar di waktu-waktu tersebut.
karena menunjukkan kita tidak memuliakan Allah Jalla wa'ala. Apa yang dia muliakan berupa waktu atau zaman kita muliakan. Wa makan, tempat yang dia muliakan kita muliakan. Apa contoh tempat yang Allah muliakan? Negeri haram, Masjidil Haram, muliakan pula. Jangan bermaksiat, Allah musta'an. Berapa banyak orang-orang yang hatinya lagi tak ada dalamnya kebaikan, di depan Ka'bah pun mencopet. Allahu Akbar. Berapa banyak jemaah haji uangnya dicuri, di mana? Di tanah haram. Ya, menunjukkan betapa kerdilnya, kecilnya Allah di matanya. Allahu Akbar. Ya. Maka muliakan tempat yang dia muliakan. Masjid tempat yang dia muliakan, jangan sampai kita hinakan, karena masjid milik Allah. Wa annal masajida lillah, jangan dihinakan masjid. Sebagian orang tak memuliakan masjid, subhanallah. Ya, memubarkan kajian di masjid, menghancurkan sarana masjid. Mana keislamannya? Allahu Akbar. Pintu-pintu dihancurkan. Allahu Akbar. Ya, tak memuliakan masjid. Ya, bawa anjing ke dalam masjid. Allahu Akbar. Betapa hinanya baginya. Ya, dihinakan dengan segala macam bentuk kesyirikan. Dalam masjid dibuat kuburan. Dalam masjid diminta sang wali yang dianggap wali yang dikeramatkan dalam kuburnya dalam masjid. Allahu Akbar. Kata beliau, wa ashkhasin, kita muliakan makhluk tertentu, manusia tertentu yang dia muliakan. Allah memuliakan para nabi dan rasul, muliakan mereka. Jangan dihinakan, apalagi dibunuh. Ya, ikuti syariatnya, jangan ditentang. Muliakan. Allah memuliakan orang tua, maka kita muliakan. Ya, sebagaimana Allah tempatkan. Ya, Allah memuliakan orang-orang yang telah tua di antara kita, lebih tua daripada kita muliakan. Wa a'malin, Allah muliakan sebagian amalan. Ya, maka kita muliakan. Dan ibadah, wal ibadatu ruhuha, isi atau inti atau ruh daripada ibadah, ta'zimul bari, mengagungkan dialah Tuhan Allah, Tuhan pencipta. Wa takbiruhu, membesarkannya. Kita salat dalam rangka mengagungkan Allah, membesarkannya. Kita pergi haji, kita pergi umrah, kita bersedekah, segala macam ibadah yang kita lakukan dalam rangka membesarkan Allah, mengagungkannya. Itulah inti ibadah. Bukan sekedar ruku, sujud, tidak. Dalamnya ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji bukan sekedar tawaf tanpa makna, sa'i, ya, wukuf di Arafah, tidak. Semuanya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Walihada, karena itulah syariat at-takbirat fi shalah. Disyariatkan takbir-takbir yang kita ucapkan dalam salat. Fi iftitahiha, ketika memulai salat, Allahu Akbar. Ya, wa tanaqqulatiha, ketika pindah daripada satu rukun kepada rukun lain. Mau ruku, Allahu Akbar. Ya, mau sujud, Allahu Akbar. Bangun daripada sujud, Allahu Akbar. Sujud kembali, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Liyastahdhir al-'abdu, agar hamba benar-benar merasa makna ta'zimihi. Ya, makna mengagungkan Allah Subhanahu wa taala fi hadhil ibadah. Dalam ibadah ini, allati hiya ajalul ibadat, yang mana salat adalah merupakan ya ibadah yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Bal inna takbira musahibun lil muslim, bahkan takbir itu senantiasa menyertai seorang muslim fi ibadatin adidah, dalam berbagai macam bentuk ibadah-ibadah yang banyak, wa ta'atin mutanawwi'ah, dalam segala macam bentuk ketaatan yang beragam. Fal muslimu yukabbirullah indama yukammilu iddatas siyam, di antaranya Allah memerintahkan muslim membesarkan Allah ketika selesai menyempurnakan bilangan puasa. Qala ta'ala, Allah berfirman, walitukmilul iddah, agar kalian menyempurnakan bilangan Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian bertakbir memuja Allah yang telah menunjuki kalian
wa la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Wa yukabbirullaha fil hajj, bahkan juga diperintahkan bertakbir ketika dia melaksanakan ibadah haji, dalam salat, dalam haji. Ya, qala ta'ala, Allah berfirman, lan yanalallaha luhumuha. Ketika seorang bertakbir menyembelih sembelihan di musim haji, dia mengatakan Allahu Akbar, dia potonglah leher, digorok leher hewan sembelihan. Apa kata Allah? Lan yanalallaha luhumuha, tak akanlah sampai ya Allah dapatkan dari kita ya luhumaha, daging-dagingnya Allah tak makan sebagaimana kita. Yang kita sembelih itu dagingnya tak sampai kepada Allah. Wala dima'uha, darahnya pun tak sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang dia dapatkan dari kalian adalah ketakwaan kalian, ketundukan kalian ikut perintahnya. Kadzalika sakhkharaha lakum, demikianlah Allah tundukkan binatang-binatang ternak tersebut untuk kalian. Bayangkan betapa besarnya kerbau, tunduk kepada anak kecil, dipukul-pukul anak kecil, diarahkan, dia membajak sawah. Begitu besarnya kerbau Allah tundukkan untuk manusia. Sebagian binatang tersebut disembelih, subhanahu wa ta'ala. Sebagian daripada binatang ditunggangi, Allahu Akbar. Sebagian binatang kulitnya dijadikan untuk baju, jaket, macam-macam. Allahu Akbar. Allah tundukkan untuk manusia. Ya, litukabbiru, sakhkharaha lakum, ditundukkan untuk kalian, litukabbirullaha, agar kalian membesarkan Allah. Ala ma hadakum, yang telah memberikan petunjuk. Jadi menyembelih itu untuk membesarkan Allah. Makanya yang menyembelih untuk jin, dia telah tergelincir dalam kesyirikan. Menyembelih untuk hantu, untuk dewa, macam-macam, penunggu laut, penunggu gunung, dihantarkan ke gunung, dihantarkan ke laut, mereka tergelincir dalam kesyirikan. Karena tak layak semuanya diagungkan, dicerahkan kepadanya persembahan, peribadatan berupa penyembelihan ini. Ya, wabasyiril muhsinin, berilah berita gembira bagi orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan. Wa bihadza tatabayyanu makanatu at-takbiri wa jalalatu qadrih. Dengan ini taulah kita bagaimana kedudukan takbir, betapa agungnya maknanya, wa idhamu sya'nihi min ad-din, betapa besarnya dia dalam perkara agama ini. Wa takbiru yuradu bihi an yakuna Allah 'inda al-'abdi akbar min kulli syai'in. Takbir itu ketika orang mengucapkan Allahu Akbar, maka maknanya adalah bagi hamba tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Dialah yang maha besar atas segala sesuatu. Jadi makna takbir adalah ketika hamba meyakini di sisinya tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatim, sebagaimana Rasulullah pernah berkata kepada Adi bin Hatim yang dia berlari daripada Islam, dan Adi adalah orang Nasara, beragama Nasrani. Ya, akhirnya dia pun mendekat kembali kepada Islam. Ketika berjumpa Nabi SAW berkata kepada Adi bin Hatim, "Ma yufirruka an taqula la ilaha illallah?" Wahai Adi, mengapa engkau berlari dari ucapan la ilaha illallah? Fahal ta'lamu min ilahin siwallah, tahukah engkau ada Tuhan selain Allah yang hak? Qala qultu la, maka aku berkata, kata perawi, Adi berkata, tidak ada. Qala thumma takallama sa'atan, kemudian Nabi berbincang beberapa saat. Thumma qala, kemudian Nabi berkata kembali kepada Adi, innama tafirru an taqula Allahu Akbar. Sesungguhnya engkau berlari wahai Adi dari agama ini karena engkau takut mengucapkan Allahu Akbar. Rasulullah bertanya, fahal ta'lamu wa ta'lamu syai'an akbar min Allah? Tahukah engkau ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah? Qala qultu la, kata Adi, ya, tidak ada. Al-hadis. Jadi makna tatkala kita mengucapkan Allahu Akbar,
terpatri dalam diri kita Allah yang maha besar dari segala sesuatu, dari dunia dan gemerlapnya, jabatan, harta, kekayaan, kepentingan manusia, kepentingan makhluk. Allahu Akbar. Ya, dan dialah secara hakiki yang paling besar daripada segala sesuatu. Zatnya maha besar, sifatnya semua sempurna kebesarannya. Wa bihi yatabayyanu ma'na Allahu Akbar. Dengan itu pahamlah kita apa makna Allahu Akbar. Ai maknanya min kulli syai'in. Dia maha besar dari segala sesuatu. Fala syai'a akbar wala a'zamu min. Tidak ada sesuatu apapun jua yang lebih besar, lebih agung darinya. Wa lihadza yuqal, karena itu telah disebutkan inna ablagha lafdhatin lil arabi, sesungguhnya kalimat yang paling agung bagi bangsa Arab fi makna ta'zim, yang maknanya mengagungkan Allah SWT, wal ijlal, memuliakannya, hiya Allahu Akbar, dia adalah lafaz Allah Akbar. Jadi orang Arab jika mengekspresikan sesuatu yang paling agung, paling besar dengan kata-kata Allahu Akbar, tak ada yang lebih besar daripada itu. Ay sifhu bi annahu akbar min kulli syai', maknanya sifatillah Allah, dia maha besar dari segala sesuatu. Wa'taqid annahu akbar min kulli syai', yakini pula memang dia maha besar dari segala sesuatu. Bagaimana mungkin dia yang maha besar masuk ke dalam penciptaannya, menyatu dengan ciptaannya yang kecil? Bagaimana ungkapan kaum Nasara Tuhan menyatu dalam diri Isa bin Maryam? Ya, ini semuanya batil. Wa kama taqaddam, sebagaimana yang telah berlalu, at-takbiru ma'nahu ta'zim. Takbir itu maknanya adalah ta'zim. Ya, ta'zim, mengagungkan Allah. Lakinnahu laysa muradifan lahu. Tapi kalimat ta'zim bukanlah sinonim dari kata-kata takbir. Mirip-mirip maknanya. Ya, takbir kita artikan terjemahan bahasa Indonesia paling dekat. Ya, takbir adalah membesarkan, ta'zim mengagungkan. Ya, seolah-olah antara keduanya sinonim, padahal tidak sinonim. Fal kibriya'u akbaru minal 'azamah. Takbir itu, ya, masdarnya kibriya, itu lebih besar dibandingkan al-'azamah, daripada ta'zim. Ya. Jadi lafaz akbar itu lebih agung, lebih dahsyat maknanya dibandingkan lafaz azim atau a'zam. Karena itulah ketika sholat kita mengucapkan Allahu Akbar, bukan Allahu A'zam. Ketika azan Allahu Akbar, bukan Allahu A'zam. Ya, padahal maknanya mirip tapi tak sama. Li'annahu yatadammanuha, karena kalimat takbir itu mencakup kalimat ta'zim. Wa yazidu 'alaihi fil ma'na, mencakup dan ada tambahan lagi. Ya, jadi makna al-'azamah masuk ke dalam makna al-kibriya. Kata-kata Allah subhana rabbil azim, al-azim masuk ke dalam, ya, nama Allah al-kabir, dan ada lagi tambahan maknanya lebih dalam daripada azim. Oleh hadza yaqulu Syekhul Islam, karena itulah Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, dalam ucapan Allahu Akbar terdapat padanya isbatu azamatihi, menetapkan keagungan Allah. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita tetapkan Allah itu maha agung, bukan hanya maha besar tapi maha agung. Fa innal kibriya tataman al-'azamah, karena makna al-kibriya, kebesaran Allah, tercakup padanya makna keagungan. Walakinnal kibriya akmal, tetapi lafaz akbar atau masdarnya al-kibriya itu lebih agung, lebih dahsyat dibandingkan lafaz a'zam atau azim. Kata beliau, karena itulah terdapat dalam lafaz-lafaz yang disyariatkan untuk diucapkan. Contohnya dalam salat, dalam azan, ucapan yang disyariatkan adalah ucapan Allahu Akbar, bukan Allahu A'zam. Karena ucapan Allahu Akbar fa inna dzalika akmal, lebih utama, lebih sempurna min qauli Allahu A'zam, daripada ucapan Allahu A'zam. Bagaimana terdapat dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-kibriya'u ridai, kebesaran itu adalah selendangku, wal 'azamatu izari, keagungan itu adalah, ya, sarungku atau kainku. Faman naza'ani wahidan minhuma 'adzabtu, barang siapa yang, ya, merampas dariku satu daripada dua hal tersebut, aku akan azab dia. Faja'ala al-'azamata kal izar, maka Allah di sini mengucapkan, ya, menjadikan keagungan itu, kata-kata wal 'azamah kal izar,
Diumpamakan al-'azamah, keagungan bagaikan al-izar, sarung. Wal kibriya ukarrida, adapun lafaz kibriya, kebesaran, diumpamakan dengan ar-rida, selendang. Wa ma'lumun anna ar-rida'a asyrafu, dan diketahui bahwasanya selendang itu lebih mulia, lebih utama. Ya, falamma kana at-takbiru ablaghu min at-ta'zim sarrah bi lafdhihi. Tatkala takbir dia lebih dalam maknanya daripada ta'zim atau al-'azama, maka dengan itulah diucapkan kata-kata takbir. Wa tadammana dzalika at-ta'zim, dan dalam kata-kata takbir terkandung kalimat ta'zim. Wa ha huna amrun yanbaghi tanabbuhu lahu, maka di sini ada hal yang harus diperhatikan. Wa adamu ighfalih, jangan kita melalaikannya. Wa huwa, yaitu annal muslima idza i'taqada wa amana bi anna Allah subhanahu wa ta'ala akbar. Jika seorang muslim meyakini dan beriman Allah lah yang maha besar, min kulli syai', dari segala sesuatu. Wa anna kulla syai'in mahma kabura yasghur. Ketika dia meyakini segala sesuatu sebesar apapun dia akan menjadi kecil, inda kibriya illahi wa 'azamatih, dibandingkan dengan kebesaran Allah dan keagungannya. Ya, alima min khilali dzalik atau ulima min khilali dzalik, ya, alima min khilali dzalik ilmu al-yaqin, dari situ dia pun tahu ilmu al-yaqin, ilmu yang benar-benar yakin baginya, anna kibriya ar-rabbi wa 'azamatahu wa jalalahu, sesungguhnya kebesaran Allah, keagungannya, kemuliaannya, wa jamalahu, keindahannya, wa sa'iru awsafihi, dan semua sifat-sifatnya, wa nu'utahu amrun la yumkinu an tuhita bil uqul, adalah perkara yang tak akan mungkin dapat dengan sempurna diketahui, diliputi oleh akal-akal manusia, atau tatasawwaruhul afham, tak akan mungkin secara utuh dapat ya dicerna oleh akal manusia atau dibayangkan oleh pemahaman manusia. Au tudrikul absar wal afkar, atau tak akan dapat diliputi dengan penglihatan mata ataupun pemikiran. Fallahu a'zam wa akbar min dzalik. Allah maha besar, Allah maha agung dari segala hal tersebut. Jadi ikhwati fillah, karena besarnya Allah Jalla wa Ala, karena agungnya Allah secara hakiki zatnya dan sifat-sifatnya, tak mungkin manusia mampu dengan sempurna mengetahui Allah Jalla wa Ala dengan seutuhnya. Ya, meliputi Allah dengan seutuhnya. Di hari kiamat Allah janjikan kita akan melihat wajah Allah. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu terang benderang ketika melihat kepada Tuhannya. Ya, kita melihat Allah SWT, ya, wajahnya ya, tapi takkan dapat kita meliputi Allah secara seluruhnya. Ada Dia maha besar, maha agung. Kata Allah, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara. Sesungguhnya pandangan mata tak dapat meliput Allah Jalla wa Ala, karena besarnya Dia Jalla fi'ula. Itu maknanya. Secara hakiki tak dapat sempurna utuh akal kita yang pendek ini, ya, pikiran kita yang pendek ini untuk dapat meliputi ilmu kita tentang Allah secara utuh, mustahil. Karena Dia maha besar, maha agung, kebesaran yang maha sempurna, keagungan yang maha sempurna. Ya, matahari nampak kita besar, tapi dapat kita liputi dari jauh keseluruhannya, walaupun secara rinci tidak. Ya, Allah maha besar dari segala sesuatu. Kata Allah, wa qulil hamdulillah, katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah, alladzi lam yattakhidh waladan, Dialah Tuhan yang tidak pernah memiliki anak, sebagaimana yang diklaim kaum Nasara. Wa lam yakun lahu syarikun fil mulki, tidak pula Dia punya sekutu yang berkongsi dengannya dalam penciptaan kerajaannya ini. Wa lam yakun lahu waliyyun, ataupun penolong, tidak ada baginya penolong, minadz-dzulli, karena kehinaannya. Orang itu butuh pertolongan orang lain karena kehinaan dirinya, kenaifannya. Allah tidak butuh. Wa kabbirhu takbira, karena itu besarkanlah Dia, agungkanlah Dia. Naam. Wa amrun akhar, hal lain yang harus kita pahami, kita ingat, kita perhatikan dan tidak lalai. Wa huwa anna man alima, orang yang mengetahui,
Madlula hadzal ismaini, apa yang dikandung daripada dua nama ini? Nama apa? Al-Kabir dan nama Al-Azim. Yang benar-benar tahu apa yang terkandung dalam dua nama Allah Al-Kabir, Al-Azim, dzalla li rabbih, maka dia akan menghinakan dirinya kepada Tuhannya karena kecilnya dia. Wa ankasara baina yadayhi, maka dia benar-benar merasa ya terpuruk di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, lemah, hancur dirinya, lebur kenaifannya dalam kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensinya wasarafa lahu anwa'al ibadah. Pasti dia akan ya memberikan segala macam bentuk penghambaannya hanya kepada Allah yang Maha Besar. Ya, bukan kepada selain Allah. Wa i'taqada annahu al-mustahiqqu laha. Dan dengan itu dia yakin Allah semata yang berhak dengan ibadah tersebut, duna siwa, bukan diberikan kepada selainnya. Ketakutan tak diberikan kecuali kepada Allah tabaraka taala. Kecil baginya semua makhluk. Ya, ketergantungan hanya ditujukan kepada Allah. Kecil baginya semua makhluk. Ya, kefakirannya dan dia butuh pertolongan bantuan hanya ditujukan kepada Allah dan seterusnya. Ya, orang yang mengetahui Allah namanya Al-Kabir, Al-Azim, kecil baginya semua makhluk. Tak akan pernah dia menghinakan dirinya, membungkuk-bungkuk kepada makhluk, menjilat makhluk, tidak. Maka orang yang beriman adalah orang paling merdeka, hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah orang beriman. Karena itulah kita lihat sejarah orang beriman tak mau dijajah. Ya, dia tahu Allahu Akbar, Allahu Azam, Allah Al-Kabir, Allah Al-Azim. Memberontak ketika dia dijajah oleh makhluk. Ya, dia hanya yakin bahwa dia hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk itu kecil, kerdil, hina dibandingkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa arafa anna kulla musyrikin lam yuqaddir rabbahu al-azim haqqa qadrih. Dan dia tahu orang musyrik adalah orang yang tak tahu untung, tak pandai menempatkan Allah pada tempatnya. Ya, tak tahu tentang kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ya, karena mereka memberikan ibadah kepada selain Allah. Tuhan-tuhan yang mereka pahat sendiri, yang mereka puja, yang mereka ciptakan, mereka tinggalkan Allah yang Maha Besar, yang Maha Agung, menunjukkan mereka tak tahu bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-tuhan yang kecil yang bisa dibawa-bawa, ya, dibawa dalam mobil Tuhannya, Tuhannya dibawa dalam, ya, kantongnya, kadang-kadang Tuhannya dibawa. Ya alhamdulillah, Allahu Akbar min kulli syai'. Maka itulah Allah mengatakan tentang kaum musyrikin, wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tak pandai menempatkan Allah pada tempat yang layak di hati mereka. Ya, sebagaimana kaum Nasara begitu mengecilkan Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Besar, sehingga mereka mengatakan dia menitis dalam diri Isa bin Maryam. Subhanallah. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka sungguh tak mampu, ya, menempatkan Allah pada tempat yang layak sebagaimana Tuhan pencipta alam semesta yang Maha Besar, Maha Agung. Padahal wal ardu jami'an qabdatuh. Bumi ini semua di genggamannya. Yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat. Bumi yang luas ini semua digenggamnya, digulungnya matahari, digulungnya bintang. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Matahari digulung Allah Subhanahu wa taala, habis cahayanya, padam cahayanya. Tuhan yang Maha Besar. Ya, kata Allah, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumul qiyamah. Bumi semua dalam genggamannya di hari kiamat. Besarnya dia Jalla wa Ala. Was samawati matwiyatun bi yaminihi. Bahkan seluruh langit yang 7 lapis dia gulung dengan tangan kanannya. Kata Allah, yauma natwis samaa katayhis sijillil kutub. Pada hari kami lipat semua langit, ya, bagaikan melipat buku. Lipat semua, disatukan semua, langit terpisah-pisah. Ya, antara satu dan kedua jauh jaraknya 50.000 tahun, kedua, ketiga begitu pula. Semuanya dilipat dijadikan satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Katayhis sijillil kutub, sebagaimana dilipatnya buku-buku, lembaran-lembaran. Maha besar Allah Jalla wa Ala. Ya, Maha besar Subhanahu wa ta'ala.
Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Allah, Dia maha tinggi amma yusyrikun, daripada apa yang mereka sekutukan. Bukan Tuhan yang lemah, disiksa oleh hamba-hambanya, ya, dipaku, disalib, digantung, kalah. Itu bukan Tuhan. Subhanallah. Allah berfirman dalam surat Nuh, menceritakan tentang kebesarannya, keagungannya. Kata Allah, Jalla fi'ulahu ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak berharap daripada Allah dengan segala macam bentuk keagungannya? Berharap kepada patung, berharap kepada berhala. Lihatlah kaum Nuh, kepada siapa mereka berharap? Kepada Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Nama-nama patung yang mereka buat, jelmaan daripada orang-orang saleh yang telah meninggal. Kata Allah, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak berharap kepada Allah, Tuhan yang Maha Agung, memiliki wibawa yang begitu dahsyat, yang begitu besar. Wa qad khalaqakum atwara, padahal Dia yang menciptakan kalian dalam proses yang bertingkat-tingkat. Bukan Wad, bukan Suwa, bukan Yaghuth, bukan Nasr, bukan Latta, bukan Uzza, bukan Hubal, bukan Isa, bukan Maryam, bukan malaikat, bukan Uzair. Ya, bukan hantu yang menciptakan kalian, bukan syaitan. Nabi Allah, alam taru kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa? Tidakkah kalian melihat, berpikir bagaimana Allah telah menciptakan langit 7 lapis? Ya, siapa yang menciptakan langit 7 lapis? Adakah Tuhan selain Allah? Tak ada. Isa menciptakan langit? Tidak. Dia datang belakangan setelah orang-orang banyak lahir dan wafat. Ya. Wa ja'ala al-qamara fihinna nura, dan Dia yang telah menjadikan, ya, ada bulan di sana, di langit sana. Wa ja'ala al-qamara fihinna nuran, bulan yang bercahaya di malam hari. Wa ja'ala asy-syamsa siraja, dan Dia jadikan matahari yang terang benderang cahayanya di siang hari. Di siang hari ada cahaya matahari, di malam hari ada cahaya bulan. Siapa yang buat? Isa? Tak ada. Subhanallah. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Dia juga Allah yang menumbuhkan untuk tumbuh-tumbuhan. Siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Ya, adakah Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Tidak. Bahkan mereka daripada benda mati, dari tumbuh-tumbuhan, sebagian dari pasir, sebagian dari kayu, dipahat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja." Dia pula yang kelak yu'idukum fiha, mengembalikan kalian ke dalam bumi, tanah tersebut yang dari sana akan berasal. Tatkala akan mati, dimasukkan dalam kubur. Wa yukhrijukum ikhraja. Dia pula kelak akan mengeluarkan kalian dari kubur tersebut, dari tanah tersebut. Wallahu ja'alakum al-ardha bisata. Dia pula yang telah menjadikan bagian bumi terbentang, terhampar, bisa didiami, bisa dibuat padanya, ya, berbagai macam rumah-rumah dan seterusnya. Perhatikan bumi ini, tidak semua Allah ciptakan gunung. Kalau gunung semuanya payah kita. Tidak semua Allah buat lembah, tak semua Allah buat jurang, tak semua Allah buat laut, tapi semua dipadukan. Ada jurang, ada lembah, ada ngarai, ada gunung, ada samudra, ada danau, ada dataran hamparan terbentang. Di sana manusia bercocok tanam, membangun rumah-rumah mereka. Subhanallah. La ilahun ma'allah. Apakah ada Tuhan selain Allah yang mampu buat ini semua? Ya, lihatnya betapa indahnya alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah yang ciptakan. Ya. Litasluku minha subulan fijaja, agar kalian dapat berjalan padanya, membuat jalan-jalan. Ya, di bumi yang dihamparkannya. Wa subhanallah, Maha suci Allah. Aina dhahabat uqul haula'il musyrikin? Kemana hilangnya akal orang-orang musyrik itu? Hina sarafu dhullahum, tatkala mereka berikan kehinaan mereka, ya, mereka persembahkan kehinaan mereka, wa khudu'ahum, ketundukan mereka, wa inkisarahum, ya, wa raja'ahum, mereka serahkan segala macam kehinaan mereka, ketundukan mereka, harapan mereka, wa khaufahum, ketakutan mereka, wa raghabahum, rahabahum, harap, ya, kekhawatiran, wa hubbahum, kecintaan, wa tama'ahum, mereka berikan juga,
ya, tama'ahum, harapan mereka, ila makhluqatin dha'ilah, kepada makhluk-makhluk yang lemah, wa kainatin dhalilah, makhluk-makhluk yang hina. Ya, berharap kepada makhluk yang hina, menyembah makhluk yang hina, bergantung kepada makhluk yang hina. Kemana akal mereka? Kemana hilangnya akal orang-orang musyrik yang menyembah Tuhan-Tuhan yang tak layak disembah? Kemana akal mereka? Tuhan-Tuhan la tamliku nafsiha syai'an, yang tidak memiliki apapun bentuk, ya, perkara yang dapat mendatangkan bagi diri mereka manfaat. Ya, la tamliku nafsiha syai'an min naf'i wala wadhur, yang tak mampu mendatangkan sedikit pun bagi diri mereka manfaat ataupun menolak mudarat. Ya. Fadlan an tamlikahu li ghairiha. Bagaimana pula dia bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada selain dirinya? Diri sendiri tak mampu mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Bagaimana hal itu dia berikan kepada selainnya? Ialah berhala-berhala yang disembah, bisa dihancurkan. Ya. Subhanallah, kemana akal mereka? Mereka buat, kadang-kadang orang kufar itu buat rumah Tuhannya kecil kayak kandang ayam. Lebih kecil daripada kandang ayam. Tiap pagi nyalakan dupa, hidupkan sana lilin. Sekarang lilin udah payah, pulang balik, harus hemat, diganti lampu, letakkan 2 lampu. Tiap pagi dihantarkan sana apem dengan daun pisang, nanti bunga rampai, macam-macam. Kadang-kadang uang 2.000 perak. Tuhan yang kecil, tempatnya lebih kecil pada kandang ayam. Kemudian mereka sujud ke sana, subhanallah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Nikmat tauhid. Kadang-kadang masuk ke rumah Tuhan mereka, anak bayi menjerit-jerit, anak kecil menjerit takut. Di sana ada gambar yang aneh-aneh, gambar Tuhan mata terbelala, ada gambar ular, ada kerah, ada gambar macam-macam. Subhanallah. Ya, Tuhannya ada yang bentuknya kerah. Ada Tuhan yang bentuknya kerah. Ada. Ya, Allahu Akbar. Takut, rasanya seram. Ya, rumah ibadah yang mengerikan. Coba kita masuk ke rumah ibadah kaum muslimin, Masya Allah. Masuk ke sabilullah, tak ada yang ngeri. Indah, tenang, tentram. Masuk ke rumah ibadah mereka, Allahu Akbar. Ya, kita lihat Kopingho, banyak dewa-dewa mereka sedang berantem, sedang bertarung. Subhanallah. Ya, ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kata beliau, fadlan an tamlikahu li ghairiha, atau tamlikahu li ghairiha. Bagaimana pula dia berikan kepada orang lain, kepada selain dirinya, manfaat atau mudarat. Ya. Wa tarakul khudu'a wa dhulla lirabbil azimi wal kabiril muta'al. Bagaimana mereka tinggalkan penghambaan dan kehinaan yang seharusnya diperhantarkan, diberikan kepada Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang Maha Tinggi. Bagaimana mereka tinggalkan, ya, penghambaan diri, ya, yang seharusnya mereka tujukan kepada Allah Ar-Rabb Al-Azim, yang Maha Tinggi, yang Maha Agung, Maha Besar, Maha Tinggi, wal Khaliq Al-Jalil, Tuhan yang Maha Mencipta, yang begitu mulianya dia, Ta'ala Allah amma yasifun. Maha tinggi Allah daripada apa yang mereka sifati, dan Maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Dan dialah semata yang berhak untuk diagungkan, dimuliakan, diperhambakan, yang berhak, ya, tunduk dan hina hamba kepadanya. Wa hadza khalisu haqqin, semua ini ketundukan, kehinaan, ketakutan, penghambaan, peribadatan mutlak miliknya semata, haknya. Famin aqbahi dzulmi, maka kezaliman yang paling jelek an yu'ta haqqahu li ghairi, ketika diberikan hak-hak Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yu'ta haqquhu li ghairi, diberikan hak-hak Allah yang seharusnya untuknya diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hak untuk diagungkan, dipuja, ya, ditakuti dan seterusnya, itu hak Allah, disembah. Ya, tidak ada yang lebih jelek kecuali memberikan segala macam hak Allah kepada yang tidak berhak. Atau yusyriku bainahu wa baina ghairihi fihi. Ya, atau mensekutukan Allah dengan tuhan-tuhan selainnya.
Dan orang-orang yang menjadikan bagi Allah adanya sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, ma qadarallah haqqa qadrih, ma qadarallah haqqa qadrih, mereka benar-benar tak pandai menempatkan Allah pada tempatnya. Dan mereka tak mampu mengagungkan Allah sebagaimana seharusnya. Subhanahu wa ta'ala, dialah Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha tinggi, alladzi 'anat lahul wujuh, yang tunduk kepadanya semua wajah-wajah di hari kiamat. Kata Allah, wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum, tunduklah semua wajah-wajah di hadapan kebesaran Allah yang hidup lagi maha berdiri sendiri. Wa khashi'at lahul aswat, dialah Allah yang akan terdiam mendengar berkatanya segala suara. Dalam Al-Quran, wa khashi'atil aswatu lirrahman, maka berhentilah seluruh makhluk berbicara ketika Allah berbicara. La wala tasma'u illa hamsah, taklah kau dengar kecuali ada bisik-bisik antara mereka. Begitu takutnya makhluk kepada Allah Jalla wa'ala. Awajilatil qulubu min khasyatih, dialah yang hati-hati menjadi kecut karena takut kepadanya. Wadhallat lahu riqab, yang hina semua leher-leher ya hamba di hadapan kebesarannya. Tabarakallahu rabbul alamin, dialah Tuhan yang maha tinggi, yang maha berkah, dialah Tuhan pencipta alam semesta. Ya, jadi intinya makna al-kabir dan al-azim kita telah pahami. Jangan pernah ada yang lebih besar, lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Anggap semuanya kecil. Ya, kecilkan, kerdilkan dia. Ya, besarkan Allah Subhanahu wa taala. Makna besarkan dia, besarkan syariatnya di matamu, besarkan perintahnya, besarkan larangannya. Ya, jangan sampai kalah dengan dunia dan gemerlapnya, makhluk dan seisinya.